Shalom. Apa kabarnya adik-adik, anak-anak sekolah minggu semua yang sudah bergabung kembali bersama saya, Kak Yurdan dan Kak Cipta di sini akan memimpin jalannya pendadaran untuk anak-anak bagi mempersiapkan untuk mengikuti perjamuan kudus di hari Minggu nanti. Ya, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita di dalam pendadaran kali ini, dan akan kita buka dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Ya, Tuhan Yesus sangat luar biasa di dalam hidup kita. Dan sebelum kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan bersama, marilah kita menyatukan hati, mempersiapkan diri di dalam doa. Kak Yurdan hantarkan. Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di dalam hidup kami, atas segala mujizat-Mu yang selalu menaungi hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk hidup, untuk beraktivitas, untuk bersekolah, dan melakukan segala hal-hal yang baik. Terkhusus saat ini Tuhan, izinkan kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk menghadap meja perjamuan kudus bersama keluarga kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mempersiapkan kami untuk kami layak dan dengan segenap hati melaksanakan
setiap perintah Tuhan di dalam hidup kami. Engkau berkati renungan firman yang boleh menjadi pelajaran di dalam hidup kami, supaya kami senantiasa berbuat kebaikan, menciptakan kasih seturut akan firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan dan mempersiapkan diri kita. Shalom adik-adik dan anak-anak sekolah minggu semua yang diberkati Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Ya, kita akan membuka Alkitab kita di kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di dalam Alkitab yang sudah kita baca bersama ini dilatar belakangi oleh kisah bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir, yang saat itu dipimpin oleh seorang nabi yang sangat hebat, yaitu Nabi Musa. Ya, di waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka tampak terkatung-katung karena perjalanan mereka sangat panjang, bahkan harus melewati padang gurun atau padang pasir yang sangat luas. Untuk itu mereka mulai bersungut-sungut, mulai mengeluh kepada Tuhan bahwa mereka memilih untuk kembali ke Mesir. Walaupun mereka dijajah, tapi mereka pasti mendapatkan makanan. Tidak seperti apa yang mereka alami ketika perjalanan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Akan tetapi firman Tuhan nyata sangat sebagai pembelajaran bagi bangsa Israel dan juga kita semua. Dan saat ini mari kita pertebal perenungan kita dengan sebuah cerita ilustrasi. Mari kita dengarkan bersama. Di suatu taman hiduplah seekor ulat bulu. Ulat bulu ini sepanjang hari dia selalu bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah istilah yang menggambarkan keadaan seorang yang sedang mengeluh. Mengeluh karena kecewa, karena keadaan hidupnya yang tidak sesuai dengan harapannya. Jadi ulat bulu ini setiap hari selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Dia mengeluh tentang makanannya yang itu-itu saja. Tahu kan makanan ulat bulu, yaitu daun. Dia mengeluh tidak bisa makan seperti apa yang dimakan oleh makhluk lain. Dia mengeluh tentang bentuk tubuhnya yang gemuk. Dia mengeluh karena dia tidak bisa pergi jauh karena ya kita tahu ulat bulu adalah hewan yang sangat lambat. Jadi setiap hari ulat bulu ini ya seperti bangsa Israel tadi, bersungut-sungut, mengeluh akan keadaan hidupnya. Di suatu hari ada seekor kumbang, teman si ulat bulu ini yang sering memperhatikan ulat bulu ini setiap hari kok tidak pernah tersenyum. Dia selalu mengeluh. Maka si ulat atau si kumbang ini berinisiatif untuk menyapa dan bertanya kepada ulat bulu. Hei ulat bulu, kenapa toh kamu kok tidak pernah tersenyum? Kenapa kamu selalu mengeluh? Ulat bulu pun menjawab, bagaimana aku bisa tersenyum? Lihat saja hidupku seperti ini. Lihat saja keadaan hidupku seperti ini. Aku hanya bisa memakan daun-daun. Aku tidak bisa pergi jauh. Membosankan sekali hidupku. Aku merasa Tuhan itu tidak adil ketika menciptakan aku. Langsung saja disambut dengan perkataan oleh si kumbang. Hei, jangan ngawur kamu.
Tuhan itu adil kepada semua ciptaannya, termasuk kamu ulat bulu. Bayangkan, jika Tuhan tidak menyediakan daun-daun di sekitarmu, pasti kamu akan kelaparan dan akan mati. Ulat bulu kembali menjawab dengan keluhannya, sama saja, Tuhan itu tidak adil denganku. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang bisa pergi kemana-mana, bisa menikmati makanan yang lebih banyak, Tuhan tidak adil kepadaku. Jadi setiap hari ulat bulu ini selalu berkeluh kesah, selalu bersungut-sungut tentang keadaan hidupnya. Dan akhirnya di suatu pagi ketika ulat bulu ini hendak bangun, dia kembali merasakan hal yang tidak enak. Saat hendak bangun, tiba-tiba badannya terasa kaku dan dia dilingkupi oleh serat-serat yang lengket yang membuatnya semakin tambah jengkel. Apalagi ini ya Tuhan, kenapa aku terkurung di dalam serat ini? Anak-anak semua tahu ulat bulu ini sedang berada di mana? Iya, ulat bulu ini sedang berada di sebuah kepompong, di mana ulat bulu ini terkukung dan tidak bisa kemana-mana. Tambah mengeluh lagi, aku jadi tidak bisa kemana-mana lagi. Dan apalagi keadaannya itu menggantung secara terbalik. Itu menambah ulat bulu semakin kesal dan semakin mengeluh. Akan tetapi hari demi hari terjadi perubahan di dalam tubuhnya. Kaki-kaki lembut nan kecil mulai menghilang, badan yang gemuk mulai menjadi ramping, dan ajaibnya di pundaknya atau di punggungnya tumbuh 2 sayap yang indah. Dan benar saja, ketika ulat bulu ini keluar dari kepompong, dia bisa menggerakkan sayapnya, melebarkannya dengan indah, dan dia bisa terbang ke sana kemari untuk mengambil makanan di tempat yang jauh. Ya, ulat bulu yang suka mengeluh ini akhirnya menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat indah. Dari peristiwa ini, ulat bulu akhirnya tersadar bahwa dia tidak seharusnya mengeluh akan hidupnya, karena Tuhan sudah merencanakan hal yang indah. Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang indah baginya. Nah, anak-anak sekalian, kita dapat belajar dari bangsa Israel dan juga ulat bulu ini. Kita tidak perlu mengeluh akan keadaan hidup kita. Kita tidak perlu mengeluh atas masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kita tahu, kita yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan mempersiapkan masa depan yang indah bagi kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah diwartakan bahwa besok hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 di gereja kita GKJ Danukusuman akan dilayankan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan kita terima adalah bentuk cinta dan pemeliharaan Tuhan atas kita semua, yaitu dengan memberi makan dan minuman bagi kita. Tuhan Yesus berkenan mengorbankan dirinya dengan disalibkan agar kita semua diselamatkan dari kuasa dosa dan kematian kekal. Oleh karena itu, perjamuan kudus menjadi cara bagi anak-anak semua untuk mengingat sengsara dan kematian Tuhan Yesus demi keselamatan anak-anak semua. Agar perjamuan kudus mendatangkan berkat bagi anak-anak dan iman anak-anak semakin tumbuh berkembang, maka anak-anak dipersilakan untuk mendengarkan hal-hal berikut ini.
1. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semua, sehingga Tuhan Yesus berkenan menjalani penderitaan sampai kematiannya di kayu salib, agar anak-anak semua dibebaskan dari kuasa dosa. 2. Makan dan minum bersama dalam perjamuan kudus di gereja adalah tanda bahwa anak-anak semua menjadi anggota kerajaan surga. 3. Perjamuan kudus yang akan diterima anak-anak terhubung dengan kesempurnaan segala sesuatu, yaitu di surga. 4. Perjamuan kudus yang akan diterima anak-anak kiranya menjadi penyemangat bagi anak-anak semua untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka melalui persiapan ini, anak-anak dipersilahkan mempersiapkan diri untuk makan dan minum bersama dalam ibadah perjamuan kudus yang akan dilayankan besok Minggu tanggal 1 Oktober 2023 bersama dengan orang tua dan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas renungan-Mu yang sangat indah, kembali mengingatkan kami untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak mengeluh atas apa yang terjadi di dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan mempersiapkan masa depan yang indah yang boleh kami terima di dalam Tuhan. Kiranya di dalam masa persiapan kami untuk menghadap meja perjamuan ini, Tuhan Yesus senantiasa menyertai anak-anak ini yang dengan segenap hati mengikut Tuhan dan juga dengan segenap hati mengikuti perjamuan kudus bersama dengan keluarga. Tuhan berkati segala apa yang boleh menjadi usaha anak-anak ini dalam meraih masa depan. Tuhan berkati sekolahnya, Tuhan berkati pergaulannya, dan Tuhan berkati keluarga sekaligus orang tua yang selalu membimbing dan memelihara anak-anak ini supaya tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu indah yang Engkau beri, yang boleh menjadikan kami semakin cinta akan Engkau dan semakin cinta dengan sesama serta semua ciptaan Tuhan. Inilah seruan kami Tuhan, rasa ungkapan syukur kami, dan kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, itu dia perenungan kita dan dasar kita untuk mempersiapkan diri menghadap meja perjamuan bersama. Ya, tak terasa kita juga sudah sampai di penghujung acara pendadaran anak ini, dan Kak Erdan juga mengingatkan untuk adik-adik dan anak-anak semua setelah melihat dan mengikuti pendadaran di channel YouTube GKJ Danukusuman ini untuk setelah itu mengisi Google Form yang akan disebarkan sebagai tanda bahwa anak-anak semua sudah mengikuti pendadaran di hari ini dan juga bersaksi untuk siap dengan segenap hati mengikuti perjamuan kudus besok hari Minggu. Ya, kita akan tutup dengan satu buah pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelut
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamaku Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar